Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau berbagai alat di sekitar kita ini seperti mesin fotokopi, penangkal petir, bahkan penyemprotan cat aja menggunakan listrik statis. Tapi, apakah pada tahu kalau alat-alat tersebut menggunakan prinsip yang sama? Kalau begitu, coba kita cek yuk tanggapan mereka. Kak, tahu Ya? penangkal petir nggak? Tahu. Nah, tahu nggak sih cara kerjanya gimana? Nggak tahu deh. Gimana caranya? Kak, Ya. kalau kakaknya tahu mesin fotokopi nggak? Tahu? Kalau cara kerjanya tahu nggak sih gimana? Nggak tahu gimana. Kak, tahu cat semprot yang elektrik nggak? Tahu. Nah, tahu cara kerjanya sih gimana? Nggak tahu. Emang gimana cara kerjanya? Ternyata nggak semuanya tahu ya bagaimana prinsip kerja ketiga alat tersebut. Kira-kira mereka tahu nggak sih kalau ketiga alat tersebut menggunakan prinsip listrik statis? Enggak. Wah, ternyata belum pada tahu nih. Biar kita bisa tahu dan juga tambah pengetahuan, simak penjelasan berikut ya. Mesin fotokopi merupakan salah satu alat atau mesin yang berfungsi untuk membuat salinan dokumen asli dalam bentuk tindasan di atas kertas. Mesin fotokopi ini pada umumnya hanya digunakan untuk menyalin. Selain itu, mesin fotokopi juga digunakan untuk scan dokumen. Prinsip dasar dari mesin fotokopi dalam konsep listrik statis adalah serografi, yang mana dalam mesin fotokopi menggunakan cahaya, drum, dan toner untuk melakukan penyalinan. Ketiga komponen ini adalah komponen utama pada mesin fotokopi. Untuk melakukan penyalinan kertas yang ditaruh pada kaca mesin akan disinari. Sinar ini akan ditangkap dan dipantulkan oleh lensa ke arah drum. Drum memiliki muatan negatif, sehingga serbuk toner yang berbahan dasar serbuk besi halus akan menempel pada toner. Drum yang terkena sinar pantulan oleh lensa akan kehilangan muatan sehingga serbuk toner tidak akan menempel. Sedangkan untuk bagian yang tidak terkena sinar atau terbayang seperti tulisan atau gambar akan tetap memiliki muatan yang negatif. Dengan begitu, serbuk toner akan menempel mengikuti bayangan dari dokumen asli. Setelah drum selesai menempelkan serbuk toner yang dibutuhkan untuk mencetak, kini kertas salinan masuk melalui tray set ke bagian bawah drum, di mana drum akan terus berputar ke bawah sejajar dengan permukaan kertas salinan. Alas tempat kertas salinan memiliki daya tarik magnet yang jauh lebih kuat dari drum mesin sehingga semua serbuk toner jatuh dan menempel pada kertas. Langkah terakhir adalah memanaskan sambil mengepres serbuk toner pada kertas supaya menempel dengan kuat dan tidak lentur. Itulah alasannya kenapa kertas hasil fotokopi menjadi terasa panas. Hal itulah yang mengakibatkan mesin fotokopi masuk ke dalam konsep listrik statis. Adapun prinsip kerja dari mesin fotokopi, yaitu dengan adanya gaya tarik-menarik antara muatan yang tidak sejenis. Muatan positif pada mesin fotokopi yaitu pada silinder aluminium atau Al yang berlapis selenium atau Se. Kemudian, silinder aluminium tersebut disinari dengan proyeksi yang berupa gambar atau naskah yang akan dikopi. Pada bagian selenium yang mendapat sinar akan memiliki sifat konduktif dan akan menghantarkan elektron dari aluminium Al untuk menetralkan muatan positif pada bagian tersebut. Kemudian, selembar kertas yang diberi muatan positif, jika dilewatkan pada silinder aluminium itu, akan
mendapatkan partikel toner yang tadinya bermuatan negatif akan ditarik menuju kertas yang bermuatan positif. Pola partikel toner yang akan ada pada kertas nantinya akan membentuk bayangan naskah atau gambar yang akan dikopi. Nah, toner tersebut akan melekat pada kertas dan selanjutnya dilewatkan di antara pelat penggulung yang panas. Penangkal petir adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencegah bangunan dari sambaran petir. Muatan listrik petir berusaha mencari jalur yang terpendek untuk mengalir dari awan ke tanah dan sebaliknya. Jalur terpendek muatan listrik yang mungkin dicapainya yaitu bangunan tinggi seperti gedung dan rumah serta manusia dan pohon yang berada di tengah lapangan. Alat penangkal petir justru bekerja dengan menangkap sambaran petir. Petir yang bermuatan negatif menyambar karena ada muatan positif terdekat. Muatan positif berasal dari tanah dan merambat ke bangunan. Jika terdapat beberapa titik dengan ketinggian sama, maka titik yang akan disambar petir yaitu titik dengan muatan positif terbanyak. Konduktivitas tinggi yang dimiliki penangkal petir mampu menyalurkan lebih banyak muatan positif dari dalam tanah, sehingga petir akan tertarik untuk menyambar penangkal petir. Oleh karena itu, titik-titik lain di sekitar alat penangkal petir tidak tersambar. Penangkal petir juga dapat menitarkan energi listrik yang terdapat pada petir. Penangkal petir ini terbuat dari logam berujung lancip dan kabel yang dipasang pada puncak gedung atau rumah. Ada 3 bagian komponen utama perangkat ini, yaitu yang pertama head terminal. Head terminal yang terbuat dari bahan dengan daya hantar yang baik, misalnya tembaga dalam bentuk runcing untuk memfokuskan muatan listrik dari tanah. Head terminal dapat menyimpan ion-ion positif dalam jumlah besar yang berasal dari dalam bumi, sehingga berfungsi untuk menerima sambaran petir. Semakin tinggi head terminal dipasang, maka semakin luas jangkauan area yang dapat dilindungi. Komponen yang kedua yaitu kabel penghubung, yang berfungsi untuk menghubungkan head terminal dan grounding terminal. Komponen yang ketiga yaitu grounding terminal, yaitu batang besi seperti tombak yang diletakkan dalam tanah yang berfungsi untuk membuang listrik yang bermuatan negatif dari petir langsung ke dalam tanah yang bermuatan positif, sehingga menitarkan muatan listrik pada petir. Oleh karena itu, petir tidak menyambar ke titik-titik di sekitar penangkal petir. Jadi, cat semprot menggunakan teknologi elektrostatik yang dapat dikerjakan oleh robot secara cepat serta hasil pengecatan yang sangat rata dan terkontrol. Prinsip yang digunakan dalam cat semprot berteknologi elektrostatik adalah gaya tarik antara muatan positif dan negatif. Material cat disemprotkan dari nozzle menggunakan dorongan udara yang mana banyak muatan listrik yang dihasilkan oleh ujung nozzle dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Material cat yang keluar dari nozzle mengikat sebagian muatan listrik tersebut, sehingga material cat keluar dari nozzle menjadi partikel bermuatan. Umumnya, benda yang dicat merupakan logam atau konduktor lain yang diberi muatan listrik berlawanan, sehingga muatan pada material cat dapat tersebar di permukaan logam. Muatan yang ada pada permukaan bahan akan menarik material cat keluar dari nozzle yang memiliki muatan berlawanan sehingga dapat bergerak ke arah benda yang akan dicat. Karena muatan yang di permukaan bahan tersebut secara merata, maka material cat dapat menyebar secara di atas permukaan bahan, sehingga hasil pengecatan akan menjadi rata.